Kala ngendika sahabat kana ana Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam sallamu nabi rahmat alim Allah sallallahu alaihi ngatas kanjeng Rasul wasallam alam nabi rahmat salam sapa Allah idan sorofa iku nalikane rampung selesai idan sorofa nalikane iku nalikane selesai rampung sapa kanjeng Rasul rampung min sholatihi saking sholate kanjeng Rasul. Apa yang terjadi dengan Nabi setelah beliau selesai sholat? Istighfar, mongko njaluk ngapura, meminta ampunan. Sapa kanjeng Rasul Allah ing Allah salasan kelawan kaping telu. Jadi riwayat Imam Muslim ini mengisahkan, menceritakan bahwa Nabi setelah selesai sholat beliau membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya oke. Kalau ada yang anti zikir setelah sholat ya nggak apa-apa silakan. Tapi kita yang zikir setelah sholat jelas ada hadisnya. Wa qala lan dungo solina dungo Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Satu riwayat. Allahumma yusti wahai Allah anta utawi panjenengan engkau as-salam iku kang paring salam. Paham nggak? Berarti kalau kita sholat kok gelem wiridan, itu otomatis kita sudah meningkatkan antibodi, kita sudah berupaya meningkatkan imunitas dan iman kita dan imunitas kita. Apa? Secara spiritual, Allahumma antas salam. Yang memiliki keselamatan itu Allah. Masker hanya syariat, paham ya? Social distancing hanya syariat. Hakikatan yang menyelamatkan adalah Allah. Ini sekaligus pelajaran akidah bahwa apa yang kita lakukan dari protokol kesehatan itu harus diyakini itu hanya sebatas syariat atau syariat yang masih belum selesai, karena ada Allah yang maha menentukan, maha menyelamatkan. Dari doa Nabi Allahumma antas salam menyadarkan kita bahwa yang memberi keselamatan adalah Allah, dan memang benar keselamatan Allah itu harus menggunakan syariat. Jadi tidak ada yang perlu dibenturkan, tapi saling disinergikan. Ketika kita pakai masker, ketika kita social distancing, ketika kita menggunakan hand sanitizer, pastikan itu adalah upaya untuk menemukan keselamatan, dan keselamatan itu dari Allah. Kalimat Allahumma salam termasuk kalimat untuk menguatkan spiritualitas kita bahwa kita ini butuh keselamatan dari Allah. Wa minka lan iku tetep saking panjenengan assalamu alaikum. Jadi harus yakin, mbak-mbak yang sakit, kang-kang yang sakit, atau suatu saat kita yang sakit, saya yang sakit, kita harus berobat, entah itu dengan herbal, entah itu dengan obat kimia, entah itu dengan dokter atau dengan tenaga medis yang lain. Pastikan yang memberi keselamatan bukan mereka tapi Allah. Mereka hanya perantara, dan mereka itu memang betul sebagai syariatnya saja. Hakikatan adalah Allah yang memberi keselamatan. Tabarakta, 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 moho barokah panjenengan, maha barokah. Engkau adalah zat yang maha memberi barokah. Barokah yang sering saya sampaikan adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ingat-ingat ya, kalau kita punya umur yang berkah, berarti umur kita tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi umur untuk orang lain, umur yang bermanfaat untuk orang, umur yang bisa memberikan kemanfaatan
dunia dan akhirat. Berarti orang kalau kerjaannya hanya luwih dunia, tetap tidak ada orientasi akhirat, berarti tidak berkah atau kurang berkah. Hati-hati ya. Jadi ini kan kepada kita, ya Allah, umur manusia itu yang dicari berkah. Nabi SAW umurnya tidak panjang jika dibandingkan dengan Nabi yang lain. Tapi Nabi umurnya berkahnya di atas semua umat manusia yang ada. Tidak melihat kuantitas, tapi kalau barokah itu melihat kualitas. Esok tinggal ngaji, pagi untuk ngaji, siang belajar, siang untuk kuliah, tujuannya untuk nyari bekal dunia, untuk perjalanan akhirat. Atau wayai sholat dibangunkan go gelem tangi, zuhur dibangunkan dia segera berangkat ke musola, nggak terus nunggu diobrak-obrak. Punten ya. Jadi ini mengingatkan saya dan kita semua agar umur berkah, saatnya ibadah ya ibadah, saatnya ngaji ya ngaji, saatnya kerja ya kerja. Ada proporsionalitas. Jadi proporsionalitas itu bagian atau variabel dari tanda-tanda orang yang memiliki keberkahan. Ya dzal jalali, ya dzal jalali, hei Allah kang duweni keagungan, wal ikrami lan kang duweni kemuliaan. Ingat ya, berarti kalau kita berdoa ini sebenarnya diingatkan oleh Allah bahwa yang punya keagungan, punya kebesaran, punya popularitas, punya kemuliaan sungguh bukan kita tapi Allah. Kalaupun kita dielu-elukan orang suatu saat mungkin, dipuji orang mungkin, diberi penghargaan orang mungkin, pastikan itu adalah orang sedang memberi penghargaan kepada Allah, orang sedang memuji Allah, bukan memuji saya, bukan memuji Anda, bukan memuji kita. Itu satu. Dan lagi-lagi saya Ibnu memberikan kontribusi, kalaupun kita dipuji oleh manusia, sungguh saat yang bersamaan Allah telah menutup aib kita. Kalau orang dipuji, tapi saat bersamaan aibnya dibuka, pasti nggak akan dipuji. Kenapa? Punten ya. Di antara kita ada yang dapat penghargaan, kamu sekarang kok tambah solihah, kamu sekarang kok tambah baik, kamu kok sekarang berprestasi, sekarang kamu menjadi orang hebat. Iya, karena saat yang bersamaan aib kita, kekurangan kita ditutup oleh Allah. Maka sesungguhnya kalau kita dipuji, sesungguhnya yang dipuji bukan kita, adalah Allah yang dipuji. Itu maksudnya dzul jalali wal ikram, ya dzul jalali wal ikram. Rawan riwayatake oleh hadis Muslimun sahabat Muslim. Jadi kalau kita tarik dalam nilai pendidikan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimanapun dalam zikir sholat pun ada nilai-nilai edukasi, ada nilai-nilai pendidikan. Yaitu apa? Kita dididik oleh Allah melalui doa yang diajarkan Rasulullah. Bahwa kita ini agar menjadi orang baik haruslah tidak hanya tahu kebaikan, tidak hanya belajar tentang kebaikan, tapi kita harus berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah agar mampu melakukan kebaikan. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini penting ini. Bahwa kalau kita tahu kebenaran itu nggak cukup. Atau kita kepengen jadi benar harus ngaji, tidak cukup. Harus ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah akan melakukan kebaikan. Gitu ya. Sekarang diterjemahkan. Hadis ke-260. Hadis ke-260. Dari sahabat Sauban. Hadis ke-260. Dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari sholatnya, ya, beliau beristighfar kepada Allah.
beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Dan dilanjutkan dengan doa yang artinya, wahai Allah, Engkau adalah zat yang memiliki keselamatan, Dzus salamati dalam sarahnya, zat yang memiliki keselamatan dari setiap kekurangan, min kulli naqsin, kepadamulah kami mencari keselamatan. Dileng-leng. Ini secara tidak langsung ngaji tentang corona, ngaji tentang bagaimana kita selamat dari corona. Kepadamulah kami mencari keselamatan dari berbagai kejelekan dunia, min syururid dunia, dari berbagai kejelekannya dan akhirat. Kalau kita menempatkan COVID-19 sebagai kejelekan dunia, maka pastikan ketika kita wa minkas salam, hadirkan dalam hati kita bahwa kita minta keselamatan dari Allah dari dampak sistemik COVID-19. Karena bagaimanapun min syururid dunia, kejelekan dunia itu banyak. Kemarin kalau kita analisa dalam dalam tafsir, ya, entah tafsir Munir atau tafsir Bedawi, fitnah dunia di sini juga ada dalam kitab Ibnatul Ahkam. Fitnah dunia itu ada, fitnah agama itu juga ada. Mau fitnah dunia mau fitnah agama, semuanya min syururid dunya wal akhirah. Maaf saja, ketika kita males diajak ibadah, berat ketika dibangunkan, ada azan tidak segera connect, bagian dari kejelekan-kejelekannya yang bisa mengarah sampai pada kejelekan akhirat. Ingat-ingat ini untuk saya. Ini problem ini kalau belum lagi Allah wa minkas salam, di mana? Bahwa semua hal-hal yang mengganggu urusan dunia kita itu kejelekan dunia, dan itu Allah memberi ruang kepada kita untuk memohon, meminta agar kita dijauhkan, dan itu melalui kalimat wa minkas salam, kata Said Alwi Al-Maliki. Terus Engkau adalah zat yang maha memberi berkah. Engkau adalah zat yang maha memberi berkah. Engkau adalah zat yang maha memberi berkah. Wahai Allah yang memiliki keagungan, ya Dzal Jalal, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kekayaan secara absolut, mutlak ke absolut, yang memiliki keagungan dan kekayaan secara absolut. Mohon maaf lah, kalau kita kaya kan relatif, lawannya absolut adalah relatif. Nah, ingat ya Kak, ini yang kuliah pasca akan ketemu. Jadi lawannya universal itu parsial, lawannya absolut itu adalah relatif. Ingat-ingat ya. Kalau kita kaya, maaf saja, ada orang dikatakan kaya itu relatif. Kenapa? Jika dibandingkan dengan orang lain yang lebih kaya dari kita, maka kita menjadi tidak kaya. Atau kita mohon maaf, pendapatannya setahun sebulan 5 juta, ketemu dengan teman kita yang gajinya 5
500.000 atau bisa jadi maaf kita mungkin pendapatannya 5 juta tapi kita nggak merasa cukup, kita kalah dengan orang teman kita yang gajinya tapi merasa cukup. Maksudnya ada kekayaan kita yang tidak absolut. Terus dan yang memiliki keutamaan wal ikram ay sahibul fadli, yang memiliki keutamaan sempurna. Berarti apa? Ini menyadarkan kita, kalaupun kita dikatakan wah sempurna nilainya mumtaz, maaf saya, seseorang dapat nilai A atau IPK 4,0. Saya punya teman IPK-nya 4,0. Jujur ya, nilainya 3 SKS 12, nilainya A sempurna. Nah itu saya katakan kesempurnaan kita dalam penilaian, saya pastikan tidak kesempurnaan, keutamaan yang tidak sempurna. Kenapa? Di situ kita masih ada belang-belangnya. Kalau mau jujur ya, kenapa? Yang menilai orang kita baik itu kan karena dari satu sisi. Saya belajar filsafat ilmu dengan Prof. Amin Abdullah yang sering saya sampaikan tentang bagaimana kebenaran manusia itu adalah kebenaran yang relatif, kebenaran yang mengikuti aliran relativisme. Misalkan kalau saya mengatakan kitab ini ya warnanya adalah hitam karena memang saya lihat dari depan, paham? Tapi akan beda cerita kalau kitab ini saya lihat dari atas yang akhirnya seperti ini, tidak lagi hitam tapi putih. Kitab ini bentuknya lebar kalau memang kita lihat, tapi akan cerita beda cerita kalau lihat dari sini. Itu yang saya katakan, keutamaan seseorang, keutamaan kita tidaklah sempurna. Kalau kita mengatakan ya dzal jalali wal ikram, berarti sadarilah bahwa kita ini sehebat apapun kita, entah menjadi seorang kepala sekolah, menjadi suami, atau menjadi ketua kelas, saya pastikan Anda saya tidak akan pernah mencapai keutamaan yang sempurna. Gitu. Makna global, al-makna al-ijmali. Makna global dari hadis yang ke-260 ya, versi tafsir versi Sarah Ibanatul Ahkam, sarahnya kitab Bulughul Maram karya Said Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan mahma atau al-ibadu rabbahum ya, ketika para hamba taat kepada Tuhannya, ketika para hamba taat kepada Tuhannya atau al-ibadu rabbahum, maka sesungguhnya para hamba itu tidak akan mampu, layak diruna, maka hamba itu tidak akan mampu taat dengan sebenar-benarnya taat yang dikehendaki Allah. Ini ingat-ingat ya, tidak akan pernah mampu taat dengan sebenar-benarnya taat kepada Allah, dan tidak akan pernah mencapai syukur, wala yashkurunahu, dan tidak pernah mencapai syukur dengan sebenar-benarnya syukur, haqqa syukri, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri, tidaklah sekali-kali para hamba itu mampu taat kepada Allah, mampu taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat kepadanya, haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya taat kepada Allah. Tidak ya.
tidak disangsikan lagi, wala syakka, tidak disangsikan lagi atau tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang sholat itu, ingat ya, bahwa orang yang sholat itu, annal musalliya, bahwa orang yang sholat itu tidak akan kosong, atau tidak akan murni dari memikirkan sesuatu, selain Allah dan tergoda dengan setan, was-was, tergoda ketika melaksanakan sholatnya. Oleh Said Alwi dikatakan, punten-punten, kalau orang ngaku bisa sholat khusyuk mulai takbir sampai salam, katakan di Nabi yang dijelaskan oleh Said Alwi, bohong. Punten-punten, sekali berimam Ghazali saja ketika sholat masih mikir masalah tulisan kitab, yaitu masalah haid. Ilmu loh ini. Berarti kalau kita sholat mikir makalah, kita sholat mikir ujian munakosa, kita mikir ketika sholat mikir masalah punten bimbingan skripsi. Ketika kita sholat mikir tentang bagaimana WA yang gak dibalas-balas, jelas itu kita termasuk orang yang disabdakan dalam hadis ini. Apa yang terjadi? Ya. Maka dari itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, giling-giling Bapak. Maka dari itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan kepada orang yang sholat seperti ini ya, saya kita untuk melakukan istighfar, setelah selesai sholatnya. Istighfar yang dilakukan ini tadarukan lima fatahu minal khusyuk. Istighfar yang dilakukan ini sebagai upaya untuk menutup ketidakhusyuan yang dialami orang yang sholat. Menutup ketidakhusyuan yang dialami oleh orang yang sholat, sekaligus sebagai pengganti dari kekurangan, dalam melaksanakan sholat. Disinilah letak rahasia melakukan istighfar setelah selesai sholat. Disinilah rahasia melakukan istighfar setelah selesai sholat. Wahada sirrun, ini adalah sebuah rahasia mengapa kita membaca istighfar setelah selesai sholat. Dan istighfar itu, dilakukan setelah melaksanakan sholat.
dan istighfar itu dilaksanakan setelah melakukan sholat. Titik. Berarti apa? Mohon maaf ya adik santri semuanya yang belajar, ya mahasiswa satu sisi, apa yang terjadi? Ibadah sholat yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, yang begitu mempunyai pertanggungjawaban pertama dan utama, ketika tidak khusyuk saja ditambal ditutup dengan istighfar. Apalagi ibadah-ibadah selain sholat, misal yang jadi guru atau kadang ngajar tidak sesuai dengan waktu, entah telat atau kebablasan waktunya, ini kan gosok. Kalau saya katakan maaf saja ya, misalkan ada 2 mata kuliah atau 2 mata pelajaran. Mata pelajaran A, guru A, waktunya 1 jam. Mata pelajaran B, guru B, waktunya 1 jam berikutnya. Ingat, ketika guru pertama ngajarnya lebih dari 1 jam, maka kelebihan dari 1 jam itu statusnya adalah gosok. Kenapa saya katakan gosok? Ini adalah hasil basul masail kami ketika di Pondok Pesantren Sidogiri pada tahun 2004 silam. Gosok itu at-tasallut ala haqqil ghairi min ghairin dihabin walahtilasin. Gosok itu adalah menguasai ya hak orang lain, tetapi tidak bermaksud merusak atau tanpa maksud menghilangkan. Nek sing ngaji ini cerdas, apa yang saya ucapkan dicatat. Al-ghasab huwa ya at-tasallut ala haqqil ghairi min ghairin tisabin walahtilasin. Ini waktu itu kalau saya korelasikan dengan bahas ini, ketika bahas, mohon maaf, barangkali teman-teman nanti buka warung-warung di pinggir jalan, entah kebab, kaki lima, pecel lele, atau makanan-makanan yang sedang viral, atau chicken, apa-apa. Ingat, jalan raya yang ada di Tuparek misalkan, sebagaimana kita sering ketemu itu mestinya kan jalan untuk orang. Kemudian trotoar itu didirikanlah tenda-tenda kaki lima. Dalam perspektif fikih, maaf saja, itu orang melakukan gosok. Kenapa? Itu milik umum, dikapling kemudian ditempati untuk warungan. Hati-hati. Nek santri itu dibahas betul ini. Sama, ya kalau Anda punya mobil Anda tidak diparkirkan di garasi, akhirnya di pinggir jalan, maaf saja ya, yang mana jalan umum ini adalah jalan untuk bersama, hati-hati, itu gosok. Tapi kalau ini jalan sebenarnya jalan milik pribadi, jadi mbak-mbak kangkang kalau parkir di sini itu nggak apa-apa karena ini milik pribadi. Teman jalan pribadi kan jalan umum, nggak ada orang lain kan. Punten dalam tanda kutip, dan ini haknya sini sebenarnya. Jadi nggak apa-apa mbak parkir di situ nggak apa-apa karena milik sini sendiri. Dan yang sana itu nggak ada hak sebenarnya. Punten ya. Ini baiknya saja kita mengikhlaskan sebagian tanah pondok untuk jalan. Sebenarnya tanah milik pondok itu, paham ya? Jadi ingat ya, misalkan Anda di Jalan Saputra itu, mohon maaf, saya tidak menyebut orang, kemudian Anda parkir di pinggir jalan sana, kemudian sehingga orang terganggu dengan mobil Anda, padahal itu milik umum, gosok itu, paham ya Pak? Kalau itu dikaitkan dengan kerja, ora barokah tuh. Dieling-eling. Bayangin coba, wong yang sholat saja, ketika kita tidak ingat Allah, Nabi mengatakan atau penjelasan hadis Nabi ini mengatakan kita salah itu, nggak khusyuk dalam sholat itu sebuah kesalahan itu, meskipun kesalahan ringan ya, bagi orang tertentu, bagi kita ringan, tapi bagi kekasih Allah itu adalah pengkhianatan. Lupa dengan kekasih itu pengkhianatan. Dalam teori sufi, lupa dengan kekasih itu pengkhianatan. Lupa tak loh, apalagi sampai tidak komitmen. Jadi lupa kepada Allah itu dosa bagi orang yang sudah mahabbah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 5 jam tadi yang saya ingat adalah
pemandangan, yang saya lihat adalah permainan, yang saya lihat adalah Trans Studio atau apa-apa. Iya dulu. Lupa kepada kekasih itu sebuah pengkhianatan. Maka dalam perspektif ini, lupa kepada Allah itu dosa. Ini pertanyaan yang saya ajukan kepada guru Toreko saya ketika saya masih aliyah. Jujur ya, saya ketemu dengan guru Toreko waktu aliyah waktu itu. Saya tanya, Pak, namanya Pak Nur Said Almarhum, ini kepala sekolah saya, termasuk salah satu dan kami waktu masih aliyah sana. Pak Kiai Nur Said, saya tanya Pak, beliau kan selalu mengaitkan antara kita dengan Allah itu hubungan kekasih, antara Habib dan Mahbub, yang mencintai dan cintai. Pada waktu itu masih ingat betul tahun 96, karena kelas 3 aliyah saya 96. Saya tanya, Pak, kalau kita lupa kepada Allah apakah dosa? Tercengang dulu, wah, piye Jun? Nah, karena beliau ngaji sama saya tadi. Bagus. Lupa kepada Allah dosa enggak Pak? Saya kan gitu. Beliau jawabnya cukup lama. Ya begini. Kalau bagi orang tertentu itu dosa, tapi bagi orang awam menjadi hal yang tidak dosa atau belum dosa. Ya tapi bagi orang yang sudah punya konsep mahabbah kepada Allah, ingat ya, lupa kepada kekasih itu pengkhianatan. Paham? Misalkan begini, maaf saja. Ketika saya sudah punya istri, saya sudah punya orang yang berhak untuk saya kasih, berhak untuk saya perhatikan. Tapi ketika saya pulang memberikan sesuatu atau saya ke toko membelikan sesuatu, tapi bukan untuk istri saya, mengutamakan orang lain, punten. Kira-kira kalau istri kita tahu tersinggung kan? Jelas sama saja. Maka lupa kepada kekasih adalah sebuah pengkhianatan dalam perspektif ilmu tasawuf. Bayangin coba. Maka kenapa orang kok sholat itu nangis? Itu jangan dilihat dosa karena dosa-dosanya. Karena ketika sholat lupa kepada Allah atau ingat selain kepada Allah. Maka disitulah urgensinya kenapa setelah sholat kita baca istighfar. Kebayang orang sholat apa dia? Itu ajarannya dari Rasulullah. Paham sejatinya tidak? Orang tuntunannya piye? Mau hadisnya jelas Sahih Muslim. Kalaupun ini diriwayatkan Imam Muslim, pasti akan diriwayatkan oleh imam lain. Sebagaimana yang disepakati oleh ulama hadis, Imam Muslim itu menduduki urutan kedua setelah Imam Bukhari dari segi penguasaan ilmu hadis atau pengetahuan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Konon Astagfirullahaladzim. Iku dieling-eling. Istighfar kita setelah selesai sholat itu sebenarnya yang paling pokok adalah istighfar kita, minta ampunan kita kepada Allah. Karena tadi sholat selama 5 menit, paling lama 10 menit. Maaf saja subuh saya itu 5 menit. 5 menit kita selama 5 menit saja. Mohon maaf, tidak konsentrasi kepada Allah saja susah. 5 menit loh ya. 5 menit konsen ingat kepada Allah kok susah. Itu sebuah kesalahan. Karena kesalahan itulah maka kita suruh untuk istighfar. Maka istighfar kita setelah selesai sholat itu sebenarnya yang paling urgent adalah menutupi kesalahan kita dalam melaksanakan sholat yang tidak khusyuk, yang terkena godaan setan. Ingat, ketika Anda sholat mendengar, melihat sesuatu, kemudian Anda tergoda untuk itu, hati-hati. Anda termasuk minal waswas, termasuk orang yang terkena godaan. Termasuk pula ketika Anda sebelum sholat lupa di mana kunci, tapi ketika sholat Anda ingat kunci, itu bukan hidayah dari Allah, itu bukan mukjizat, apalagi bukan ma'unah, bukan karomah, tapi itu gangguan setan. Ingat, meskipun bagi orang tertentu, masya Allah, sholat itu mengingatkan saya, Pak, betapa saya itu sadar. Tadi itu ternyata saya nulisnya salah, Pak. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah, dengan hambahmu. Sholat itu tidak mikir apapun selain Allah. Kok mikirlah hitung-hitungan, tapi hitungannya kok nolnya kebanyakan sakit. Astagfirullah, alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah. Ingat bukan diingatkan, digoda setan. Kenapa? Kita diingatkan kepada yang remeh, tapi lupa kepada yang istimewa, lupa kepada yang lebih utama. Ini problem. Dan Nabi sudah memprediksi kita semua seperti itu.
Mohon maaf loh, Muhammadun. Ingat Allah 5 menit aja kok susah temen kamu. Maaf saja ya. Saya kadang sholat juga lupa Allah. Punten, karena mumet pusing loh. Urusan kampus seperti ini, urusan RT seperti ini, urusan keluarga seperti ini, urusan anak seperti ini. Saatnya harus sholat, harus jamaah, sehingga rakaat kedua mestinya malah rakaat kecapung, mestinya rakaat keempat malah rakaat ketiga, ya kan? Itu kan problem. Sholat, tapi salah itu. Kenapa salah? Iya, karena ada kekhusyuan yang saya tinggalkan, atau ada kekhusyuan yang kita tinggalkan, dan itu cara menambahnya menyelesaikan dengan istighfar. Ulangi yang jasa. Apa artinya gosok? Yang tahu tadi Pak, takbirnya gimana? Gak lulus. Kalau kuliah saya studi naskah gak lulus, gak saya luluskan. Asli gak saya luluskan. Punten ya. Jadi kalau saya ngajar studi naskah, sebenarnya gampang. Kalau suruh baca kitab, kalau bisa baca kitab saya kasih nilai A. Ya saya kasih nilai A itu namanya jadi sama sebenarnya. At-tasallut ala haqqil ghairi min iltihabin wala tilas. PAI harus lulus ya. Aib kalau lulus. Terus fikih hadis. Ya, silakan dibuka dalam kitab Ruhiyatul Mustaqsidin ada, dalam kitab Khasyatul Bajiri juga ada tentang definisi gosok. Ingat ya, mengisi hati kita dengan selain Allah ketika sholat sebuah kesalahan. Karena itu sebuah kesalahan diselesaikan dengan cara minimal berapa? 3 itu ukuran minimal. Ya tentu lebih banyak lebih baik, tapi Nabi ini ngasih tuntunan 3. Terus gitu ya, fikih hadis. Disyariatkannya untuk melakukan istighfar. Disyariatkannya untuk melakukan istighfar dan berzikir setelah selesai melakukan sholat. Masyru'iyatul istighfari wa dzikri ba'da sholat. Syariat. Berarti kalau syariat artinya jalan. Maksudnya gimana? Kalau kita mengikuti jalannya Nabi, syariatnya Kanjeng Nabi, setelah sholat ojo langsung kencing, ojo langsung jablas. Punten. Jadi kalau ada orang mau bertanya mana dalilnya setelah sholat wiridan, ini hadisnya, yang aneh setelah sholat kalau pegang handphone tanya mana hadisnya, saya pastikan mereka nggak bisa jawab. Jelas nek wiridan apik loh, punten ya, daripada maaf pegang handphone. Pegang handphone ada kemungkinan baik, tapi kemungkinan jeleknya lebih banyak. Jangan itu. Ya toh, ya yang kalau yang dibuka pas kalimat-kalimat yang baik, status yang baik jadinya baik, tapi kemungkinan untuk tidak foto profil itu foto orang. Paham? Foto orang itu berpotensi untuk mengingat selain Allah. Ingat itu. Paham? Maka saya katakan setelah sholat membuka handphone bisa baik, tapi potensi tidak baik lebih banyak. Tapi sebaliknya setelah sholat zikir potensi baiknya lebih banyak daripada potensi jeleknya. Kenapa saya katakan potensi jelek? Iya, karena orang zikir bisa jadi adalah untuk mohon maaf pamer. Ada potensi tapi lebih kecil. Yang jelas kalau kita membaca zikir ini minimal yang sering saya sampaikan. Kalaupun kita pengen selamat dari apapun yang dikatakan orang riak pamer, nggak apa-apa. Jika kita punya jurus untuk menyelamatkan, apa itu? Paling gampang, paling kepenak kalau kita melaksanakan apapun dasare belajar. Orang belajar itu nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Yang ada adalah belum bisa. Dan belum bisanya orang yang belajar tetap pahala. Ingat-ingat ya. Ya. Maka kalau Anda munten dipuji orang, oh kamu kok pinter ya ngajinya? Ya ini masih belajar. Kenapa? Potensi salahnya masih ada, Bim. Paham ya?
Wah, kamu soalnya khusyuk, enggak baru belajar Pak. Ngono ae. Paling ringan. Usah sak badek-badek kayak santri, nek gunakan jurus ini rampung. Gimana? Coba dijawab ujian UTS itu. Masih belajar Pak. Ya nek ngono tak kasih nilai C langsung. Masih belajar itu proses. Dijawab dengan jawaban yang yang mirip Pak. Minimal mereka itu ya usaha. Sama lah, mohon maaf Pak. Ya sering itu mahasiswa yang pernah ngaji kayak begini tuh ya maaf Pak, kita masih belajar, banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Sama lah, itu manajemennya mahasiswa ketika diuji munakosah atau S1 maupun S2 sama. Itulah pemaparan dari kami sampaikan, tentu banyak kekurangan, tentu banyak kehilapan, inilah saya masih banyak belajar. Wow, itu kalimat yang bagaimana agar mestinya dapat marah, tidak dapat marah, mestinya dapat jelek, tidak dapat nilai jelek itu ilmu. Mestinya Allah itu murah, mestinya Allah itu marah, murka. Kalau kita ketika sholat tidak ingat kepada Allah. Untungnya Nabi ngasih resep dengan istighfar tadi, sehingga Pak, yang mestinya problem menjadi tidak problem. Dipahami itu. Ya, terus nomor 2. Bayanu sighatil istighfari al-wadadi ba'dal intihai minas sholati. Adanya penjelasan tentang bentuk kalimat istighfar, adanya penjelasan tentang bentuk kalimat istighfar yang berasal dari baginda Nabi al-waridah yang datang dari Nabi setelah selesai dari salat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kalau paket hemat, paket sesuai dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya, 2 hal yang disyariatkannya melakukan istighfar dan zikir setelah selesai sholat. Yang kedua, adanya penjelasan tentang sighat, bentuk kalimat istighfar yang datang dari Nabi setelah selesai melaksanakan sholat. Di sini tidak ada keterangan apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah. Dalam kajian usul fikih, dalam kajian filsafat, kalau ada sebuah aturan, di situ tidak dikhususkan pada kondisi situasi perbuatan tertentu, maka ya dulu alal mutlak, menunjukkan berlaku untuk semua sholat, mau sholat sunnah, sholat wajib, setelah itu baca ya. Allah wala sholat al-fatihah. Ya Allah, punten-punten, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan untuk diri saya khususnya dan kepada teman-teman yang belajar hadis, saya berharap selama mondok di Darul Ulum minimal hafal 40 hadis. Kenapa? Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah, siapa yang hafal 40 hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu termasuk orang yang diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Riwayat lain mengatakan di depan surga dari pintu manapun. Apa ada Al-Arba'in hadis yang jumlahnya 40? Karena Syekh Nawawi, Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, ya tolong lah, kemudian banyak sing jelas, sing hafalkan Al-Quran itu istimewa. Ya dong, tapi yang maaf saja yang belum punya kesempatan menghafalkan, minimal menghafalkan 40. Mbak yang belum menghafalkan atau kakak yang tidak menghafalkan, kalau 40 hadis saja. Ya, ini jujur waktu saya di Yaman ini kita menghafalkan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, meskipun tidak sampai hafal. Jadi sampai salahnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada semua. Ya, sekali lagi ini menjadi catatan, tolong
untuk adik-adik santri, mumpung kita banyak waktu untuk menghafal, mumpung pikiran kita tidak tersibukkan dengan banyak hal, ya tolonglah diisi dengan memori. Karena ini adalah kalimat-kalimat yang tidak akan ada madorotnya, justru akan menjadi manfaat ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.